Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Nurfadilah dengan NIM 220101114 dari kelas A2 2022. Di sini saya akan memaparkan dua materi artikel untuk memenuhi salah satu tugas backup berbasis nilai budaya Sunda yang diampu oleh Ibu Wiwin Yuliani MPD. Nah, yang pertama itu kita langsung saja. Yang pertama itu ada judul di mana dari materi yang pertama itu tuh berjudul tentang kebudayaan dalam bimbingan dan konseling. Penulisnya itu dari Lucy Ramadhani, Jamaris, dan Solvema. Nah, hasil pembahasan dari materi ini tuh ada yang pertama itu konsep kebudayaan. Nah, eh, menurut Konjaraningrat, nah kebudayaan itu yaitu segala hal yang meliputi kayak cara berpikir, beraktivitas, eh, dan hasil kerja manusia yang berkaitan dengan kehidupan di suatu daerah yang didapati melalui pembelajaran. Nah, budaya ini tuh dipelajari melalui berbagai kegiatan, contohnya itu kayak makan, minum, berpakaian, berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini juga ada 4 wujud yang menurut Konjaraningrat pada tahun 2011. Yang pertama itu ada artipak atau benda-benda fisik. Nah, artipak itu contohnya tuh kayak wujud konkretnya itu kayak misalkan kayak Candi Borobudur, terus benda-benda bergerak seperti kapal, tangki, komputer, piring, gelas, kancing baju, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada sistem tingkah laku. Nah, sistem tingkah laku ini tuh biasanya eh yang kedua itu ada sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola. Nah, sistem ini tuh menggambarkan tentang wujud tingkah laku manusia. Nah, misalnya tuh kayak eh seseorang itu bisa menari, berbicara, terus bisa kalau dalam kalau di rumah misalkan kayak menyapu, mengepel, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu ada sistem gagasan. Nah, sistem ini tuh menggambarkan wujud gagasan dari kebudayaan dan tempatnya itu dalam kepala tiap individu dalam tiap individu. Nah, warga kebudayaan dalam tiap individu warga kebudayaan yang bersangkutan yang di bawahnya itu yang dibawa kemanapun dia pergi. Jadi kayak kalau menurut saya itu kayak leluhur atau biasanya kan di kampung-kampung itu ada masih eh apa ya, kayak misalkan masih mempercayai tentang leluhur dari desa tersebut. Nah, yang keempat itu ada sistem gagasan yang ideologis. Nah, sistem ini tuh yang telah dipelajari oleh para warga, eh, hmm, yang dipelajari oleh warga suatu kebudayaan sejak dini, dan karena itu eh, mungkin sangat susah diubah. Jadi kayak misalkan kalau di eh sistem gagasan yang ideologis itu kayak sistem ini yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan dari sejak dini. Misalkan eh, dalam misalkan kayak anak kecil dari kecil itu diajarkan untuk eh, mengikuti eh, adat istiadat dari desa tersebut. Kayak di dalam suku Baduy mungkin dari cara berpakaiannya juga udah ditetapin dari sejak dini, kayak misalkan tidak boleh memakai pakaian yang seksi, terus dan mungkin lain sebagainya. Nah, adapun fungsi dari kebudayaan yang besar bagi manusia yaitu hmm, ada 8. Nah, yang pertama itu menghubungkan antar manusia atau kelompoknya. Nah, yang kedua ada wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang ketiga itu ada membimbing kehidupan dan penghidupan manusia.
Yang keempat itu ada membedakan manusia dan binatang. Yang kelima itu petunjuk tentang bagaimana sih cara manusia itu harus bertindak dan berperilaku. Yang keenam itu ada sebagai pengantar agar manusia itu bisa mengerti bagaimana seharusnya bertindak. Yang ketujuh itu kebudayaan itu tuh merupakan modal dasar pembangunan bagi suatu budaya tersebut. Nah, eh, kebudayaan juga menurut Cumarin menjelaskan bahwa sistem budaya itu juga mewarnai dan mempengaruhi sistem konseling. Nah, beberapa di antaranya itu ada yang pertama itu kebudayaan akan memberi warna dan arah pada subsistem konsep inti konseling yang meliputi landasan filosofis, eh, tujuan konseling, prinsip konseling, serta kode etik konseling. Nah, landasan filosofis ini tuh pada dasarnya yaitu nilai-nilai budaya. Nah, tujuan konsultasi yang ingin dicapai itu harus sejalan dengan bernuansanya nilai budaya, orientasi nilai masyarakat yang mungkin lebih tertarik pada harmoni masyarakat ilmiah, mungkin lebih menekankan pada pencerahan dan lain-lain. Jadi, hmm, jadi tujuan dari konsultasi ada dari tujuan konsultasi yang ingin dicapai itu harus sejalan dengan eh, nilai-nilai budayanya tersebut. Nah, yang kedua itu ada budaya mewarnai subsistem konselor, baik dari segi kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan, serta penempatan konselor. Eh, dalam pendidikan dan pelatihan, konselor akan dipengaruhi oleh budaya dan eh, dalam dalam pendidikan, eh, pelatihan konselor juga akan dipengaruhi oleh budaya di mana pelatih konselor itu berlangsung. Nah, yang ketiga itu budaya akan memberikan warna bagi subsistem subjek yang dibimbing. Nah, konsep orang yang bermasalah itu akan berbeda dari budaya ke budaya. Nah, kriteria yang disesuaikan dengan masyarakat berbeda di setiap budaya. Yang keempat itu ada budaya menentukan dan mewarnai metode pemahaman individu dan teknik konseling. Pemahaman individu dalam komunitas ilmiah kayak pengamatan tes, wawancara, dan lain-lain. Terus kayak memperhitungkan eh, kayak perhitungan ulang tahun, astrologi, meditasi, dan lain-lain. Nah, budaya juga akan mempengaruhi penggunaan teknik konseling. Nah, masyarakat animis dan dinamis akan menggunakan teknik mistik. Masyarakat religius, masyarakat religius juga akan menggunakan metode yang religi. Nah, masyarakat ilmiah juga akan menggunakan metode ilmiah. Jadi, eh, dalam suatu budaya itu tuh, eh, budaya ke budaya lain juga, suatu kota juga memiliki beberapa budaya. Yang kelima itu budaya akan memberikan bimbingan untuk program konseling. Nah, program-program yang akan diberikan dalam layanan konseling ini tuh tergantung dari budaya masyarakatnya. Nah, program meditasi juga eh, bisa cocok untuk orang yang memiliki budaya meditasi. Nah, jadi konseling lintas budaya itu merupakan proses yang membantu konselor untuk memahami perbedaan budaya antara mereka dan si konselornya itu. Nah, hal ini tuh memungkinkan bahwa konselor untuk melihat pandangan si konselingnya tentang budaya mereka. Kayak misalkan ada seorang siswa yang pindahan dari budaya Batak. Nah, karena berbeda kan dengan budaya Sunda yang terkenal dengan lemah lembut. Namun dalam budaya Batak mungkin terkesan seperti
orang yang marah-marah padahal mungkin biasa saja. Nah, sebagai konselor juga kita tuh, tidak bisa langsung, eee, menunjuk orang itu kayak, "Kamu tuh nggak boleh ini nih, kamu nggak boleh gini nih." Nah, tidak boleh. Mungkin, kita juga, harus beradaptasi dengan kebudayaan asal si siswa tersebut. Nah, budaya saat ini budaya juga sangat mempengaruhi keberhasilan konseling karena, bisa menentukan cara terbaik untuk memahami individu dan memilih metode yang tepat. Nah, misalkan kayak si konselor itu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti yang saya jelaskan tadi, eee, mungkin, bisa mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Nah, oleh karena itu tuh, kita sebagai konselor harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan, menyesuaikan dengan kondisi dan budaya si konselor lalu, eee, mungkin sekian, untuk artikel pertama dan yang kedua itu ada literatur review keberadaan budaya yang saling berkaitan pada konseling. Nah, penulisnya itu yaitu Nata Septimulyani, Indah Mahmuda, Noval Ramadhan Prima, Bella Cynthia, dan Tommy Romulus Aritonang. Nah, dari hasil pembahasan yang saya baca, yang pertama itu adalah pengertian konseling budaya. Nah, dari segi identitas budaya, konseling budaya itu yaitu hubungan konseling dan konselor eh, hubungan konseling antara konselor dan konseli dalam budaya yang berbeda. Nah, BAN pada tahun 1992 menjelaskan bahwa konseling antar budaya itu yaitu, suatu proses konseling individu secara budaya yang berbeda dengan terapis. Jadi, eee, menurutnya itu kepekaan konsultan terhadap budaya klien sangat penting. Ia juga menekankan bahwa, eee kepekaan konsultan itu penting bagi konselor untuk peka dan mempertimbangkan latar belakang budaya klien. Menurut Dudi menurut Dedi, pada tahun 2001, konseling antar budaya itu merupakan, konsultasi yang terdiri dari konselor dan klien yang berbeda kebudayaannya. Sehingga, proses konseling itu tuh, sangat rentan terhadap biasanya, dari perbedaan budaya dari konsultan. Karena, biasanya kalau agar tidak terjadinya miskomunikasi atau salah arti antara si konselor serta si konselinya. Nah, ada aspek dan faktor yang mempengaruhi konseling budaya. Di sini ada beberapa aspek yang mempengaruhi konseling lintas budaya menurut Pedersen, Lohner, dan Dragans dalam Carter 1991. Yang pertama itu ada latar belakang konselor, latar belakang dari budaya si konselor. Kayak misalkan si konselor itu tuh berasal dari, Sunda. Nah, lalu yang kedua itu ada latar belakang budaya konseli. Nah, biasanya, dalam sekolah di kota-kota besar itu nggak cuma hanya dari suku Sunda, mungkin akan dari berbagai suku-suku lainnya, seperti seperti suku Batak, suku Baduy, dan mungkin suku Baduy nggak sekolah, dan mungkin yang lainnya. Nah, itu kan otomatis, berbeda latar belakangnya ya. Terus yang ketiga itu asumsi tentang masalah yang diangkat dalam konsultasi. Nah, eee, yang keempat itu ada nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan konseling seperti peluang dan hambatan yang disampaikan oleh konselor, misalkan dalam keterbatasan bahasa. Itu juga udah menjadi hambatan yang antara penyampaian konselor kepada konseli atau konseli kepada konselor. Nah, konseling lintas budaya juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya antara konselor dan konseli, di mana, faktor lain yang mempengaruhi konseling lintas budaya itu meliputi, eee, kondisi demografis seperti jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Nah,
Selain itu juga ada faktor negara. Nah, faktor negara itu seperti pendidikan, politik, ekonomi, serta faktor etnografi seperti agama, tradisi, dan sistem nilai lainnya. Yang ada di sini juga tentang dimensi budaya dalam konseling. Nah, menurut Jumarin pada tahun 2002 menjelaskan tentang bagaimana sistem kultur membentuk rona dan mensugesti sistem konseling. Nah, di antaranya itu ada kebudayaan akan memberi rona dan arah dalam subsistem dan konsep dasar konseling yang mencakup landasan filosofis tujuan konselingnya itu yang pertama itu ada kebudayaan akan memberi rona dan arah dalam subsistem konsep dasar konseling yang mencakup landasan filosofis, tujuan konseling, prinsip dan prinsip konseling, dan kode etik konseling. Nah, yang kedua itu ada budaya memberi rona dan subsistem konselor, baik yang berkaitan menggunakan kualifikasi, pendidikan, dan pembinaan atau penempatan konselor, serta kualifikasi konselor pada warga Jawa yang tidak sinkron menggunakan konselor pada warga Eropa. Jadi mungkin karena berbeda budaya, jadinya kita itu terkendala bahasa. Jadi si konselornya mau bahas apa. Karena jadinya nggak nyambung karena hambatannya itu dari bahasa. Lalu budaya juga akan menaruh rona bagi subsistem mata pelajaran yang dibimbing. Nah, konsep orang yang bermasalah akan tidak sinkron antara suku budaya menggunakan budaya lainnya. Yang keempat juga ada budaya memilih dan mewarnai metode pemahaman individu dan metode atau teknik konseling. Nah, yang kelima itu ada budaya akan mewarnai penggunaan teknik layanan konseling. Nah, masyarakat animisme dan dinamisme akan memakai teknik mistik. Nah, warga religius juga akan memakai metode keagamaannya. Terus warga ilmiah juga akan memakai metode ilmiah. Nah, yang keenam itu ada budaya akan menaruh arahan bagi acara konseling. Nah, kayak misalkan program apa sih yang akan diberikan pada si layanan konseling ini tergantung dari budaya tersebut. Kayak contohnya itu kayak program meditasi itu cocoknya buat orang yang mempunyai budayanya meditasi. Nah, terus kayak kalau dalam Islam gitu, program sholat zikir, puasa cocok juga buat orang-orang yang menggunakan budaya religi. Nah, program pembinaan dan studi banding juga cocok buat orang-orang yang menggunakan budaya ilmiah. Di sini juga ada karakteristik konselor lintas budaya yang efektif. Nah, yang pertama itu ada konselor lintas budaya sadar akan nilai-nilai pribadinya dan perkiraan-perkiraan terkini mengenai konduite manusia. Nah, dalam hal ini tuh konselor yang melakukan konseling lintas budaya wajib menyadari bahwa mereka itu mempunyai nilai-nilai tersendiri yang wajib dijunjung tinggi. Konselor juga wajib menyadari bahwa nilai dan kebiasaan yang dimilikinya itu akan terus dipertahankan setiap saatnya. Nah, di sisi lain juga, konselor wajib menyadari bahwa klien yang akan dihadapi itu mempunyai nilai dan kebiasaan yang tidak sinkron, kayak yang saya tadi jelaskan, konselor tuh wajib menyadari kalau misalkan si klien itu, harus beradaptasi dengan, budayanya yang baru. Karena,
wajib menyadari bahwa kliennya akan dihadapi mempunyai nilai dan budaya kebiasaan yang tidak sinkron menggunakan dirinya. Karena banyak keterbatasan dari budaya satu dan budaya lainnya, sehingga si konselor juga harus peka terhadap si kliennya. Nah, yang kedua itu ada konselor lintas budaya itu menyadari ciri konseling secara generik. Nah, konselor itu pada melaksanakan konseling yang wajib mengetahui tentang pengertian dan anggaran pada saat melaksanakan konseling. Nah, hal ini tuh sangat diharapkan untuk pemahaman mengenai anggaran-anggaran konseling terbaru dan akan membantu konselor pada memecahkan perkara yang dihadapi klien. Yang ketiga itu ada konselor lintas budaya wajib mengetahui dampak etnisitas dan mereka itu wajib mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, konselor juga akan menjalankan tugasnya yang wajib tanggap terhadap disparitas yang berpotensi merusak proses konseling. Nah, yang keempat itu ada konselor lintas budaya, di mana boleh mendorong klien untuk bisa tahu budaya mereka, kayak nilai konselor. Nah, untuk ini tuh terdapat anggaran yang wajib diikuti setiap konselor. Konselor juga mempunyai kode etik konseling yang secara tegas menyatakan bahwa konselor ini tuh tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam klien. Lalu ada konselor lintas budaya. Nah, saat melakukan konseling, konselor wajib memakai pendekatan yang eklektik. Nah, pendekatan eklektik ini tuh yaitu pendekatan pada konseling yang mencoba menggabungkan beberapa pendekatan pada konseling untuk membantu memecahkan perkara klien. Penggabungan ini tuh dilakukan untuk membantu klien yang mempunyai gaya hayati yang tidak sinkron. Mungkin sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.